Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Rayhan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis data sensor IoT pada smart office kita, khususnya untuk Room A. Fokus utama pembahasan kita adalah mengevaluasi pola penggunaan ruangan dan menemukan peluang efisiensi energi yang berbasis data. Sebagai konteks, analisis ini didasarkan pada data sensor yang kita kumpulkan selama 3 hari, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Maret 2025. Ada 3 parameter utama yang kita pantau. Yang pertama, tingkat kehadiran atau okupansi. Yang kedua, suhu ruangan atau temperatur. Dan yang ketiga adalah intensitas cahaya atau luminance. Tujuannya sederhana. Kita tidak hanya ingin tahu siapa karyawan yang hadir, tetapi kita ingin tahu bagaimana kehadiran karyawan mempengaruhi beban kerja AC dan konsumsi listrik lampu di perusahaan kita. Dengan menggunakan bantuan bahasa Python dan Google Colab, saya memvisualisasikan dataset ini dalam bentuk time series dan scatter plot. Mari kita mulai dengan pola manusianya atau occupancy. Jika diperhatikan, grafik time series ini terlihat jelas ada pola M-shape atau berbentuk seperti huruf M yang konsisten di setiap harinya. Kita punya peak hour atau puncak keramaian tepat di pukul 11 siang, di mana rata-rata bisa ada 9 sampai 10 orang karyawan di dalam ruangan. Namun coba diperhatikan lebih lanjut lagi, bisa diperhatikan ada penurunan drastis tepat di pukul 13.00. Kita asumsikan saja ini adalah jam istirahat makan siang, di mana ruangan hampir kosong. Pola ini akan sangat krusial untuk strategi efisiensi yang akan saya paparkan nantinya. Kemudian, apa saja dampak keramaian tadi terhadap perubahan suhu? Berdasarkan scatter plot ini, kita bisa melihat dan menemukan bahwa korelasi positif yang cukup kuat. Sederhananya begini, semakin banyak orang di dalam ruangan, maka suhu ruangan akan semakin panas. Data menunjukkan bahwa sistem pendingin atau AC kita saat ini cenderung reaktif. Saat ruangan penuh di jam 11, suhu ikut naik. Artinya, AC bekerja keras setelah panas terjadi, bukan mengantisipasinya, sehingga bisa diasumsikan karyawan sempat merasa terganggu dengan lonjakan suhu tersebut. Nah, penemuan yang paling menarik justru ada di sektor pencahayaan. Bisa diperhatikan seberapa lurus garis kolerasi di grafik ini. Dengan menggunakan bantuan perhitungan di Python, kita bisa mengetahui bahwa nilai korelasinya mencapai 0,86. Nilai yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa lampu kita menyala secara linear mengikuti jumlah orang di dalam ruangan. Semakin ramai karyawan di dalam ruangan tersebut, maka cahayanya juga semakin terang. Padahal, bisa kita ingat-ingat lagi bahwa puncak keramaian kita itu terjadi di tengah hari, yaitu pukul 11 sampai pukul 12.00. Apakah kita benar-benar butuh lampu seterang itu saat matahari sedang terik-teriknya? Nah, justru disinilah letak pemborosan energi terbesar kita. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, saya merekomendasikan 3 langkah optimasi yang konkret. Yang pertama adalah pre-cooling di jam 10.30. Jangan menunggu ruangan panas. Kita bisa memerintahkan AC untuk mendinginkan ruangan 30 menit sebelum puncak keramaian, yaitu jam 11. Jadi 30 menitnya itu jam 10.30. Ini akan menjaga suhu tetap stabil tanpa memaksa mesin bekerja berat secara mendadak. Sehingga dengan suhu yang terus stabil, kita asumsikan bahwa karyawan tidak mengalami lonjakan suhu panas, sehingga mereka tetap merasa nyaman di dalam ruangan. Yang kedua, eco mode saat istirahat siang atau makan siang. Data menunjukkan bahwa jam 13.00 sampai jam 14.00 ruangan cenderung sepi. Nggak ada gunanya kita mendinginkan ruangan yang kosong. Nah, di jam ini kita bisa set sistem secara otomatis untuk menaikkan suhu atau mengurangi fan speed di jam-jam ini. Jadi dengan kita menaikkan suhu atau mengurangi fan speed itu akan mengurangi beban kerja AC dan juga berpotensi untuk menghemat pengeluaran listrik. Dan yang terakhir adalah daylight harvesting. Kita sebaiknya perlu kalibrasi ulang sensor cahaya. Kita harus memprioritaskan cahaya matahari di siang hari. Lampu sebaiknya hanya menyala terang jika hari mendung atau ketika ruangan berada jauh dari cahaya matahari, seperti berada di tengah-tengah ruangan.
ataupun juga di malam hari. Jadi bukan semata-mata karena ada orang, semakin ramai orang maka ruangan akan semakin bercahaya, tidak seperti itu. Nah, ini juga berpotensi untuk mengurangi pengeluaran listrik. Sebagai penutup, dataset membuktikan bahwa pola operasional kita saat ini masih bisa diefisienkan. Dengan menerapkan 3 strategi tadi, estimasi saya, kita tidak hanya meningkatkan kenyamanan termal karyawan, tetapi juga bisa menghemat konsumsi energi secara signifikan. Bisa disarankan bahwa kita melakukan uji coba atau pilot test strategi ini selama 1 pekan ke depan. Nah, hasilnya nanti akan kita bandingkan lagi di pertemuan berikutnya. Demikian pemaparan dari saya. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.